Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan panduan observasi kami mengenai pemahaman peserta didik. Observasi ini dilakukan dengan tujuan agar kita memahami karakter dan jiwa sosial yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun panduan pertama yang akan kami berikan yaitu etnik dan kebudayaan. Pada penilaian etnik ini, kami akan melihat bagaimana kebiasaan membaca doa sebelum belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, bagaimana sikap siswa kepada teman yang memiliki perbedaan etnik dan kebudayaan. Yang ketiga, kemauan untuk berteman dengan orang lain dari berbagai daerah. Yang keempat, apakah siswa menghargai perbedaan dan kepercayaan? Yang kelima, apakah ada kenyamanan saat bekerja sama dengan teman yang berbeda dengan kebudayaannya? Materi selanjutnya adalah status sosial. Status sosial siswa di sekolah ini dapat digolongkan heterogen atau bermacam-macam. Dapat dilihat dari angkutan yang digunakan oleh siswa saat berangkat ke sekolah. Ada sebagian siswa yang menggunakan angkutan umum atau angkot. Ada yang diantarkan oleh orang tuanya menggunakan motor ataupun menggunakan mobil. Bahkan ada juga sebagian siswa yang berjalan kaki dikarenakan rumah mereka dekat dan dari sekolah ataupun alasan lainnya. Selain itu, status sosial siswa juga dapat dilihat dari fasilitas belajar siswa di rumah. Ada yang hanya menggunakan HP, ada juga yang sebagian siswa menggunakan HP dan laptop atau komputer. Dan ada juga yang menyediakan jaringan WiFi agar siswa mudah mencari sumber belajar di rumah. Materi selanjutnya yaitu mengenai minat belajar siswa. Minat belajar siswa tidak akan terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik itu terdapat dalam dirinya maupun di lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari faktor internal yang membuat siswa memiliki minat belajar yang berasal dari dalam diri sendiri, antara lain: yang pertama, perhatian dalam belajar, yaitu pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas seseorang yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek belajar. Yang kedua, keingintahuan, yaitu perasaan atau sikap yang kuat untuk mengetahui sesuatu. Yang ketiga, kebutuhan, yaitu keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang keempat, motivasi, perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dan jika dilihat dari faktor eksternal, sesuatu yang membuat siswa berminat yang datangnya dari luar diri, yaitu seperti dorongan dari orang tua, dari guru, tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas dan keadaan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar banyak sekali jenisnya, sehingga ketika faktor satu mempengaruhi siswa dalam minat belajarnya, sedangkan faktor yang lainnya berbanding terbalik, maka akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan, kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan mengajar guru. Siswa yang belajar dengan minat yang tinggi akan memiliki semangat belajar yang lebih tinggi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang gaya belajar. Gaya belajar siswa dapat digolongkan menjadi visual, audio, dan kinestetik. Berdasarkan gaya belajar tersebut, kita melakukan penilaian berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, apakah siswa lebih suka belajar dengan cara melakukan sesuatu di dalam kelas? Yang kedua, apakah belajar dengan baik jika membaca yang guru tuliskan di papan tulis? Yang ketiga, apakah siswa belajar lebih produktif jika dilakukan secara berkelompok? Yang keempat, apakah siswa lebih suka belajar dengan cara mendengarkan dan menonton video yang ditampilkan oleh guru di depan kelas? Serta yang kelima yaitu apakah siswa akan merasa nyaman jika diminta mencontohkan atau memperagakan di dalam kelas. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.